tuntutan dia yang cuma 20 tahun, saya sebagai kembarannya saya nggak terima. So menurut saya ini gimana ya? Ini jahat loh nih orang. Jadi saya berharap banget kalau saya dari keluarga, kita pengen ngasih hukuman yang seberat-beratnya itu ya hukuman untuk selamanya atau hukuman mati gitu. Ya Jessica maksudnya ya, keluarga Mirna sudah dijelaskan tadi. Tentunya kita punya pertimbangan. Dan pertimbangan itu yang tentunya lebih tahu adalah jaksa penuntut umumnya. Dan di sini tentunya kejaksaan termasuk saya sendiri. Ya, menurut hemat kami tuntutan itu udah paling tepat. Nah, sekarang kita serahkan pada hakim, keluasan hakim untuk menentukan putusannya. Ya, jadi saya nggak mau jawab itu karena sebenarnya sudah clear dan silahkan sudah ada kesepakatan antara Menteri Pemuda Olahraga kita dan saya hormat kepada Pak Imam Nahrawi dan kami sebenarnya dalam posisi menghormati semua belah pihak dan itu sudah clear di tangan kemarin Sekretaris Menpora ketika dijabat oleh Pak Sahyang Asmara. Jadi sudah pertemuan-pertemuan sudah ada. Kalaupun sekarang muncul lagi ya saya senyum saja. Jaksa penuntut umum kasus pembunuhan dengan kopi bersianida terjepit setelah kubu Jessica menyatakan tuntutan hukuman 20 tahun yang dinyatakan JPU tidak berdasar. Kini kubu Mirna menyebut tuntutan 20 tahun itu terlalu ringan. Apakah JPU sudah membuat tuntutan secara adil? Prime Time News akan membahasnya bersama saya, Andini Effendi. Keluarga besar Wayan Mirna Salihin sangat kecewa dengan tuntutan 20 tahun penjara bagi terdakwa Jessica Kumala Wongso yang diajukan jaksa penuntut umum. Tuntutan dinilai terlalu rendah. Keluarga besar Mirna yang diwakili Niketut Suwanti, Ibunda Mirna, Sandi, adik kandung Mirna, dan Arif Sumarko, suami Mirna, mengaku kecewa dengan tuntutan minimal yang diberikan jaksa. Mereka masih berharap majelis hakim dapat memberikan vonis yang lebih berat. Mengingat pembunuhan terhadap Mirna dinilai keluarga sangat keji. Arif Sumarko dengan menangis berusaha menceritakan kembali awal mula kejadian. Ia berharap adanya keadilan dalam persidangan ini. Sampai sekarang pun kata-kata Hani itu masih teringat gitu loh. Bahkan waktu menjemputnya pun tuh ekspresi wajahnya Mirna tuh masih ada gitu, kayak nggak kehapus. Saya kecewa sama tuntutan dia yang cuma 20 tahun. Saya sebagai kembarannya saya nggak terima. So menurut saya ini gimana ya? Ini jahat loh nih orang. Jadi saya berharap banget kalau saya dari keluarga, kita pengen ngasih hukuman yang seberat-beratnya itu ya hukuman untuk selamanya atau hukuman mati gitu. Sejatinya, sikap keluarga besar almarhum Mirna Salihin, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Made Sandi Salihin, saudara kembar dari almarhum Mirna Salihin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Sandi. Saya tadi nonton Anda kecewa terhadap tuntutan jaksa yang hanya 20 tahun penjara. Sebenarnya apa hukuman yang pantas menurut keluarga? Aku pertama-tama aku mau terima kasih ya sama jaksa-jaksa yang udah bekerja dengan baik ya. Terus tadi kita sekeluarga itu datang karena mau mempertanyakan itu kenapa cuma 20 tahun aja gitu. Dan ya personally kalau menurut saya dan sekeluarga ya pantasnya sih ya kalau bisa seumur hidup gitu loh. Kenapa seumur hidup, Sandi? Soalnya gimana ya, saya berharap seumur hidup karena dia ini nggak ada rasa penyesalan dan nggak mengakui atas perbuatannya dan nggak minta maaf dan dia berpotensi melakukan kejahatan lagi nanti. Dan saya khawatir bisa membahayakan keluarga saya nanti ke depannya gitu loh. Apalagi sekarang udah ada yang terinspirasi sama kelakuan Jessica loh, ngeracun pakai kopi bersianida, itu kan udah nggak bener gitu loh. Jadi bisa dicontoh sama semua orang gitu loh. Kalau Sandi, apakah betul-betul yakin kalau Jessica ini benar-benar bersalah? Benar-benar Jessica yang membunuh Mirna? Oh ya, saya bukan yakin lagi karena saya udah ngerasa udah ada yang nggak bener gitu sama orang ini. Karena saya juga kan kembarannya Mirna kan, saya bisa berasa ada yang aneh aja gitu dari temennya dia yang satu ini loh, Jessica ini dari pertama. Apa yang anehnya, Sandi? Apa yang anehnya? Oke, pertama gini, semenjak pas Mirna meninggal itu, hari itu pokoknya Hani, saya sama keluarga besar semua pada bingung dia kenapa kan. Dia pertama kan kita taunya dia pingsan gitu loh. Tapi ujung-ujungnya ternyata diracun gitu loh. Dan 2 hari di rumah sakit Darmais yang datang cuma Hani setiap hari.
Dan Jessica, saya harus paksa dia ke rumah duka hari ketiga itu kalau nggak salah, dia baru mau datang. Dan dia pun langsung pulang, nggak lama-lama di situ loh, di rumah dukanya. Terus keesokan minggunya dia tiba-tiba dia bisa muncul di TV, parade di TV dengan bawa pengacara dia yang namanya Yudi itu. Jadi saya bingung, saya sampai ngeliat di TV saya bingung loh, kok kenapa dia pakai bawa pengacara padahal dia aja belum jadi tersangka, dia udah kayak orang ketakutan gitu loh. Padahal di keluarga kita nggak ada yang nuduh dia sama sekali gitu loh. Kamu curiga nggak dari sebelum akhirnya dia dijadi tersangka, kayaknya betul nih, kayaknya dia yang membunuh saudara saya? Saya masih 50-50 saat itu gitu loh. Pas bulan-bulan pertama itu karena saya nggak mungkin saya keluarga kita tuh nuduh orang sembarangan. Kita cari-cari dulu. Kita cari temannya dia di Australia seperti apa dia orangnya, dan ternyata tidak ada jawaban. Dia nggak ada teman di sini, dia nggak ada teman di situ. Jadi kurang informasi tentang orang ini gitu loh. Dan kebetulan kalau menurut saya Mirna ini kan nggak deket sama Jessica karena saya sendiri tahu teman-teman Mirna itu siapa aja. Dan kebetulan Hani itu juga teman deket saya juga karena saya lebih tahu Hani kebanding Jessica kan. Jadi ya saya lebih curiga ke Jessica karena dia nggak ada konteks sama keluarga, datang ke rumah pun nggak gitu loh. Mamahnya, papahnya, semuanya keluarganya nggak ada yang kayak datang ke rumah untuk maksudnya berduka lah ke keluarga kita gitu loh, nggak ada. Kalau kita bicarakan lagi ini, sekarang udah ada tuntutannya begitu ya soal 20 tahun penjara ini. Respon pertama ketika keluarga mendengar ini apa? Bagaimana Sandi? Responnya cuma 20 tahun ya. Nah itu saya satu keluarga tuh shock aja gitu loh. Kenapa kok sangat rendah sekali gitu loh. Soalnya saya dengar-dengar kan bisa bisa seumur hidup atau hukuman mati. Itu yang kita expect gitu loh. Kalau kamu sendiri melihatnya dari jaksanya sendiri ini terlihat masih tidak yakin atau tidak soal kalau Jessica ini benar-benar bersalah dengan hanya menuntut 20 tahun penjara? Saya juga nggak tahu ya. Kayak sepertinya bukan tidak yakin. Itu sudah jelas kok, CCTV itu sudah terlihat jelas banget apa yang kelakuan yang dia lakukan di sana, kejanggalan dia. Kita kan semua bisa ngelihat gitu loh. Yang dia move paper bag, yang dia ya walaupun kayak mungkin di pihak mereka bilang itu CCTV maksudnya palsu, nggak bener lah atau apa, menurut saya itu kenyataannya seperti itu gitu loh. Dan kita aja kaget pas kita lihat CCTV ternyata dia melakukan hal itu, hal-hal yang janggal. Dia bisa berjam-jam di situ sama kopinya, nggak ada lagi orang yang menguasai kopi itu gitu loh. Jadi kita kan bisa ngelihat sendiri gitu loh. Ketika selama proses persidangan, apakah Jessica itu benar-benar menyatakan hal yang sejujurnya, kesaksian dia selama persidangan? Nah itu dia, kan kita bisa ngeliat sendiri. Waktu dia ditanyakan sama pengacaranya aja, dia nggak dia bisa menjawabnya dengan lancar kan sama pengacaranya Pak Oto. Tapi kalau ditanya sama JPU, ditanya sama Pak Hakim, dia bisa bilang tidak ingat, lupa, segala macam, tiba-tiba amnesia dia kan. Jadi saya bingung, ini mana yang benar nih orang gitu loh, ngomongnya kok nggak konsisten sama BAP dia yang pertama gitu loh. Dan dia bilangnya dia dipaksa sama polisi lah, dia bikin-bikin cerita. Kenapa dia bisa ingat hal-hal yang zaman curhatan Mirna gitu loh, kenapa dia bisa nggak ingat yang meninggalnya Mirna 8 bulan yang lalu deh. Itu kejadian baru gitu. Dan menurut saya aja nggak bisa lupa kejadian itu sampai sekarang gitu loh. Masih menghantui saya soalnya. Jadi Jessica ini masih tidak menyatakan yang sejujurnya gitu, apa yang terjadi pada saat itu kalau menurut Sandi? Kenapa? Sorry? Dia nggak jujur gitu, sebenarnya belum sepenuhnya jujur kalau menurut Sandi selama persidangan. Ya iyalah, dia nggak jujur sama sekali lah saya ngeliatnya. Kalau misalnya nanti ternyata vonis hakim bisa dibilang misalnya jauh lebih rendah ataupun nanti Jessica bisa jadi juga bebas begitu. Bagaimana keluarga apa langkah hukum yang akan ditempuh oleh keluarga? Aduh, saya aja nggak tahu ya sampai sekarang tuh mesti gimana. Ya sekarang kita kan belum vonis hukuman nih. Kita lihat aja, kita keluarga sih kita ikutin alur hukum gimana ya sekarang. Kalau sampai ketok palu nanti, ntar tanggal 21 Oktober katanya ya. Kalau itu memang udah ketok palu, ntar kita lihat aja nanti gimana decisionnya seperti apa. Baru ntar kita melakukan hal yang lain kalau memang itu nggak serak di keluarga kita gitu loh. Baik, Made Sandi Salihin, Ya. Terima kasih banyak. Saudara kembar dari almarhum Wayan Mirna Salihin telah bergabung bersama kami dan usai jeda berikut ini perbincangan soal tuntutan JPU di kasus Jessica masih akan kembali bersama sejumlah narasumber. Tetaplah bersama Prime Time News.